Resep saus teriyaki yang sangat simple, mudah, dan pastinya enak. Di sini tingkat konsistensinya udah sangat tepat. Jadi begitu kita angkat, kita miringin tuh, dia turun pelan-pelan. Seret, nggak usah terlalu banyak karena ini cukup asin ya sausnya ya. Seret, nah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi menu sempurnanya itu seperti ini teman-teman ya. Nasi putih, coleslaw, mayones. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Puji Tuhan banget, hari ini kita dapat kepercayaan lagi untuk melaksanakan catering donasi. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan catering donasi. Dan untuk donatur hari ini bernama Ibu Esther. Kali ini catering donasinya dalam rangka berbagi aja dan berharap pandemi dapat cepat berlalu dan pemerintah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam menangani COVID-19. Jadi catering donasi hari ini tepatnya diperuntukkan untuk pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia ya, agar dapat melalui dan melewati pandemi ini dengan sangat luar biasa. Oke, untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs ya. Jadi kita hari ini bakal ngirim untuk adik-adik di Holy Angel. Nah, untuk harga makanannya hanya Rp20.000 aja per boxnya teman-teman. Murah banget kan? Dan untuk 60 packs jadinya total omset yang kita dapatkan untuk catering kali ini adalah sebesar Rp1.200.000. Untuk menunya dengan harga Rp20.000 kita akan bikin lunchbox yang simple. Untuk menu pertama kita ada nasi putih, yang kedua akan kita kasih coleslaw atau salad, yang ketiga ada chicken katsu, dan yang terakhir di atas chicken katsu akan kita siram dengan saus teriyaki. Itu aja menu-menu yang akan kita buat hari ini. Jadi ini benar-benar simple lunch banget. Sekarang gue minta teman-teman untuk mempersiapkan kertas dan juga pulpen untuk mencatat bahan-bahan yang akan segera gue sebutkan. Lanjut ke bahan-bahannya. Yang pertama adalah nasi putih. Di sini kita membutuhkan 10 liter beras untuk 60 porsi nasi putih. Ini takarannya gue lebihin, kalau takaran aslinya adalah 8 liter teman-teman, dengan tolak ukur 1:8. Selanjutnya coleslaw atau yang lebih mudah kita kenal dengan salad ya. Di sini kita membutuhkan kol sebanyak 900 gram atau dibuletin 1 kilo juga nggak apa-apa. Wortel 300 gram. Nanti kita akan iris tipis-tipis teman-teman. Setelah itu akan kita rendam air es untuk mendapatkan tekstur yang crunchy pada coleslaw kita. Nah, untuk coleslaw kali ini gua nggak pingin dibikin acar, jadi modelnya kayak salad bar aja, sayuran mentah yang kita rendam air es, terus nanti akan kita kasih mayones di atasnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah coleslawnya, yaitu kol dan juga wortel yang sudah kita iris-iris. Terus di sini gua rendam dengan air es ya, ada air dan es batunya, dan di sini juga ada mayones yang akan nanti kita siram di atas coleslawnya. Selanjutnya ada chicken katsu. Nah, ini ayamnya juga sudah gua bumbuin teman-teman 1 hari 1 malam biar si ayamnya itu bumbunya meresap ya sampai ke dalam dagingnya. Nah, untuk si ayamnya sendiri atau chicken katsunya sendiri, bahan-bahannya adalah paha filet. Di sini gua menggunakan 4 kilo. Seperti biasa kalau misalkan catering-catering gua biasanya menggunakan paha untuk proses pembuatan chicken katsu. Kenapa? Karena dagingnya lebih juicy dan juga teksturnya lebih nikmat, teman-teman. Nah, untuk pahanya gua menggunakan 4 kilo. Di sini paha yang gua pakai adalah paha polos atau tidak menggunakan kulit, teman-teman ya. Untuk pahanya kita trim bagian bawahnya, kita ambil karena bagian paha kan biasanya ada yang ada daging-daging pahanya yang gede-gede, terus nanti ada bagian yang kecilnya. Jadi kita trim dulu, kita ambil dulu biar bagian pahanya rata ya, atau datar sama gitu ya, presisi. Setelah itu nanti akan kita belah menjadi 2 bagian teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang putih sebanyak 80 gram, mie seasoning 40 gram, minyak wijen 100 gram, kecap ikan 40 gram, dan Japanese soyu sebanyak 40 gram. Jadi itu semua langsung kita masukin ke dalam sini dan kita campur lalu kita aduk-aduk. Kita simpan dalam chiller atau ke dalam freezer kurang lebih 1 hari 1 malam. Nanti si ayam ini akan kita tepungin. Setelah itu kita kasih ke air celupan. Ini adalah air yang sudah gue campur dengan tepung terigu. Lalu nanti dari sini baru kita akan lanjut ke proses terakhir, yaitu
membalurkannya ke dalam panko atau tepung roti ya teman-teman. Yang terakhir di sini adalah signature dish-nya, atau di sini adalah inti konten kita hari ini. Selain untuk berdonasi, gua akan memberikan teman-teman resep saus teriyaki yang sangat simple, mudah, dan pastinya enak ya. Teman-teman catat bahan-bahannya. Di sini gua ada rempah-rempah. Rempah-rempahnya di sini gua pakai bawang putih 50 gram, bombay 1 butir, jahe 100 gram, dan daun bawang 50 gram ya. Nanti untuk teman-teman yang mau bikin di rumah, kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih nikmat, teman-teman boleh menggunakan tulang ayam ya, tulang ayam, ceker ayam, leher ayam untuk mendapatkan flavor dan rasa yang pastinya lebih nikmat ya di saus teriyakinya. Untuk selanjutnya di sini ada air sebanyak 800 ml, kecap manis sebanyak 300 gram, kecap asin Jepang atau Japanese soyu sebanyak 200 gram, gula pasir 100 gram, garam 40 gram, dan lada 15 gram. Untuk Japanese sauce seperti teriyaki dan yakiniku, biasanya itu mereka menggunakan alkohol seperti sake atau arak ngasak gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini gue membuat versi halalnya aja biar teman-teman semua sahabat Koko Kuliner yang muslim juga bisa membuatnya di rumah dan pastinya bisa menikmatinya. Nah begitu aja, sekarang gue bakal langsung lanjut untuk membuat si saus teriyakinya dulu ya, karena dia membutuhkan proses yang cukup panjang karena kita harus melakukan proses simmering ya biar sausnya menjadi pekat dan nikmat. Lalu baru kita lanjut untuk membuat si chicken katsunya. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membuat si saus teriyakinya. Sekarang kita akan menumis semua rempah-rempah yang sudah kita persiapkan ya. Daun bawang dan juga bombaynya terlebih dahulu. Sekarang jahenya kita iris tipis-tipis atau digeprek juga boleh. Bawang putih ya. Bawang putihnya juga kita geprek dulu biar aromanya keluar. Ya, bahan-bahan rempahnya udah masuk, sekarang langsung kita tumis-tumis. Oke teman-teman, ini rempah-rempahnya akan kita tumis sampai wangi. Setelah itu nanti ini kita akan tumis sampai sedikit caramelize atau bahkan hampir gosong teman-teman ya. Jadi ini akan kita tumis-tumis terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini rempah-rempahnya udah gua tumis kurang lebih selama 10 menit ya. Jadi di sini untuk warnanya udah caramelize, bahkan cenderung ke gosong ya. Jadi kalau untuk saus teriyaki biasanya gitu ya teman-teman ya, saat gua belajar pun kita membuat saus teriyaki itu bikin brown sauce dulu. Jadi brown sauce adalah saus yang kita buat dari tulang ayam yang kita panggang atau kita teflon sampai dia bener-bener warnanya hitam banget. Nah teman-teman sendiri bisa lihat ini warnanya udah kehitaman untuk rempah-rempahnya. Ini hitamnya tapi bukan gosong pahit teman-teman ya. Kita melakukan slow cook sampai dia warnanya kehitaman lah pokoknya. Ya mudah-mudahan teman yang menonton video ini mengerti. Dan sekarang kita langsung aja masukin air ya. Oke, air masuk dan proses pembuatan saus teriyaki ini sangat mudah. Kita tinggal masukin seluruh bumbu yang sudah kita persiapkan ya. Air udah masuk, masukin kecap manis, kecap asin, garam, gula, dan yang terakhir adalah lada. Oke teman-teman semuanya, ini udah kita masukin seluruh bahan-bahannya. Nah ini akan kita masak terus teman-teman ya, sampai si sausnya mendidih. Terus nanti si kadar dari airnya akan menyusut dan pastinya si saus teriyaki kita ini nantinya aromanya dan rasanya bakal mantep banget. Ini gua nggak tahu bakal kita ngeredus sampai kental atau enggak, karena di sini kita nggak pakai tulang ayam dan lain sebagainya ya. Biasanya kalau dia menjadi kental itu karena adanya kandungan protein seperti dari tulang ayam, dari lemak ayam dan lain sebagainya. Nah nanti ini kalau misalkan udah mendidih, udah redus ya kurang lebih
berkurang seperempat lah dari takaran yang kita buat ini. Kita akan saring teman-teman ya. Kita akan saring, kalau hasilnya kental dan baik akan langsung kita gunakan. Tapi kalau hasilnya nggak kental, nanti akan kita kentalkan dengan maizena atau pengental lah pastinya. Oke, karena ini masih membutuhkan proses yang panjang, kurang lebih ya paling nggak setengah jam sampai dengan 1 jam lah. Gua bakal lanjut buat bikin si chicken katsunya dulu. Oke teman-teman semuanya, sekarang gua bakal bikin chicken katsunya. Kita mulai dari sini. Di sini sausnya lagi kita redus ya, kita masak terus kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Oke, kita langsung beralih ke sini aja. Prosesnya 3 kali pertempungan dari ayam ke tepung ke air, lanjut lagi terakhir ke tepung roti. Nah ini airnya sudah kita campur dengan tepung. Dan langsung aja bakal kita buat. Ayo Mang, sini Mang, nggak apa-apa. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini gue dibantu sama Mamang karena kita bikinnya dalam porsi yang banyak ya. Jadi ini dari ayam kita masukin. Ke tepung, ke air, terakhir ke tepung roti. Sarung tangan Mang. Ya. Saat melakukan proses pertempuran dengan tepung roti, pastiin teman-teman harus neken-neken yang kenceng ya, biar tepung rotinya kagak lepas. Tuh, sekali lagi. Ngomong sini aja nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini dia hasil penepungan chicken katsu kita. Bagus sekali ya. Jangan lupa untuk ditekan-tekan sekali lagi agar tepung rotinya atau tepung pankonya bisa merekat dengan sempurna. Oke, begini aja teman-teman proses pembuatan chicken katsunya. Ini bakal gue selesaiin berdua dengan Mamang, dan gue juga masih membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menyelesaikan si saus teriyaki kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, ini chicken katsu gua udah mau beres ya. Gua bikin berdua Mamang, cepet banget. Ini kurang lebih setengah jam aja kita udah ngeberesin. Kurang lebih ini yang gue bikin 70 pieces chicken katsu ya, karena harus ada spare-nya. Oke, ini chicken katsu terakhir kita. Tinggal 2 keping lagi. Ayo Mang, lanjut Mang. Oke. Iya. Kepenuhan. Oke, selesai sudah chicken katsunya. Habis ya Mang? Minta itu Mang, saringan Mang, yang segitiga itu Mang, yang buat saus. Iya, dan selesai sudah chicken katsu kita ya. Cepat sekali bikinnya, karena sekali lagi dibikin berdua dan jumlah packsnya hanya 60. Nah, ini udah selesai chicken katsunya dan udah siap untuk kita goreng ya teman-teman ya. Dan begini ada cara membuat dan proses pembuatan si chicken katsu kita. Ini chicken katsunya gede-gede, mantap sekali, semok-semok ya. Digorengnya hanya 5 sampai dengan 7 menit aja lah untuk memastikan si dagingnya matang sampai ke dalam-dalamnya ya. Dan sekarang gua bakal langsung lanjut buat bikin si saus teriyakinya nih teman-teman. Oke, kita rapiin dulu, nanti kita langsung lanjut untuk proses pembuatan chicken saus teriyakinya. Ini udah sekitar 45 menit ya kita kerjain saus kita. Dan teman-teman bisa lihat tingkat kekentalan si sausnya ya. Ini udah lumayan mengental sih, tapi belum kental banget. Gue masih mau lebih kental dari ini lagi ya, biar si sausnya ini nggak bikin si tepung katsu kita nantinya menjadi lunak ya. Oke, sebelum kita jadiin, ini bakal kita saring dulu, bakal kita buang rempah-rempahnya. Ya, ditekan-tekan, dihabisin ya, biar kagak mubazir. Ini sausnya masih banyak ini. Oke, cukup sudah. Sekarang kita pindahkan lagi. Nah,
Sebelum kita kentalkan, gue bakal nyobain dulu si saus teriyakinya ya. Kita cobain. Oke. Rasa manis, asin, dan gurihnya cukup berasa. Ini kalau kita kentelin rasanya akan makin jadi lebih kuat lagi ya. Makanya harus kita tambahin air nih. Gue udah mempersiapkan air. Kurang lebih kita tambahin 100 ml aja. Tadi takaran air yang gue bilang berapa ya? 800. Berarti kita jadi 900 ya. Oke. Cukup dan langsung kita kentalkan aja ya. Ini gue kentalin dengan larutan maizena. Oke. Perlahan-lahan, jangan sampai jadi kental banget juga ya. Nah, oke, teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat, ini konsistensi dari sausnya udah benar-benar cakep banget tuh. Jadi dia kalau kita angkat, tertinggal di rubber spatula kita. Tapi nggak sampai kental banget ya. Dia kalau kental banget dia akan nempel di sini dan nggak turun. Terus kalau kecairan kita miringin, dia akan langsung turun seperti air. Nah, di sini tingkat konsistensinya udah sangat tepat. Jadi begitu kita angkat, kita miringin tuh, dia turun pelan-pelan. Oke ya. Saus teriyaki kita untuk siraman si chicken katsunya udah jadi. Jadi sekarang kita tinggal lanjut untuk proses penggorengan si chicken katsunya. Yuk, langsung aja kita ke depan untuk menyelesaikan seluruh catering kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, ini kita lagi melakukan proses penggorengan chicken katsu. Ini adalah chicken katsu yang sudah kita goreng ya. Ini kita goreng kurang lebih 6 sampai dengan 7 menit. Nanti hasilnya akan gua kasih lihat, dan sekarang gua akan melakukan proses penggorengan lagi ya. Di sini ada chicken katsu yang sudah kita kerjakan tadi. Langsung aja kita goreng, harus digoreng dengan minyak panas teman-teman ya. Langsung aja gue masukin. Saya nanti dulu nunggu si Sen. Oke, untuk penggorengan chicken katsu ini teman-teman, chicken katsunya harus terendam dengan minyak ya, nggak boleh enggak, karena nanti hasil kematangannya tidak akan sempurna atau tidak merata ya. Oke, cukup. Nah, begini aja proses penggorengannya teman-teman, kurang lebih selama 6 menit ya. Untuk akurasi yang tepat kita bikin timer 6 menit thread. Jadi nanti setelah 6 menit dia akan berbunyi dan bisa kita angkat. Nah, untuk suhu penggorengannya 130 derajat sampai 150 derajat Celcius. Jadinya nantinya dia akan matang dengan sempurna dan merata. Oke, cukup. Ini kita biarkan saja chicken katsunya kita goreng, dan ini sudah ada chicken katsu yang sudah kita goreng. Ini akan kita lakukan terus sampai si chicken katsunya habis. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke dalam aja untuk melakukan proses packing atau plating si nasi ayam chicken katsu dengan saus teriyaki kita hari ini. Itu beneran tuh. Live-nya live minggu.
Oke teman-teman semuanya, udah selesai semua menu kita hari ini. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Proses pengerjaannya sangat mudah dan sangat simpel. Nah teman-teman, gua bakal langsung ngasih lihat teman-teman set menunya ya. Di sini Andri sama Putri lagi ngerjain si chikenkatsunya, lagi dipotong-potong. Habis itu langsung di plating dan langsung aja deh. Gua kasih lihat dulu ke teman-teman semuanya. Nah, untuk set menu kita seperti ini. Jadi dalam satu porsi, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada nasi putih di bawah. Nasi putihnya kurang lebih 250 sampai dengan 280 gram ya. Jadi porsi yang sangat cukup dan proper untuk satu orang. Setelah itu di sini ada coleslaw-nya, teman-teman bisa lihat. Warnanya cantik sekali, ada merah dan putih ya. Yang dimana coleslaw-nya nggak kita bikin acar, jadi dia rasanya sayuran biasa aja dan nanti paling rasanya kita dapatkan dari mayones yang ada di atasnya ini. Setelah itu ini di atasnya lagi, di atas nasi, sebelahnya coleslaw ada chicken katsu yang sudah kita potong-potong. Dan terakhir adalah primadonanya yang bikin semua menu kita hari ini menjadi lebih asik, yaitu si saus teriyakinya. Nah ini langsung kita ambil dan kita siram aja. Seret, nggak usah terlalu banyak karena ini cukup asin ya sausnya ya. Seret, nah kurang lebih seperti itu. Dan ini kita lakukan terus sampai habis. Oke, jadi menu sempurnanya itu seperti ini teman-teman ya. Nasi putih, coleslaw, mayones, chicken katsu, saus teriyaki. Gimana? Dengan harga 20.000 aja per boxnya, ini menurut gua murah banget teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah ngikutin sampai di sini video kita. Dan sekarang gua bakal siap-siap. Nanti kita bakal ketemu lagi setelah sampai di Panti Asuhan Holy Angel. Itu berapa tadi lu bikin? Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Asuhan Holy Angel dan sekarang kita bakal nurunin makanan-makanan yang didonasikan oleh Bu Esther. Yuk. Shalom. Halo suster, mau nurunin makanan buat adik-adik. Oh iya, Bro. Ada yang bantuin angkat nggak ya, Sus? Opa kemana, Opa? Tua, cuman kan maksudnya kita kalau buat konten kan jangan terlihat terlalu kuat lah, nggak enak kita sama masyarakat pada umumnya. Iya, nanti belum paham. Halo, suster, ayo. Ya, kan mesti kerasa dulu ya. Iya, nggak usah kita angkat aja dulu ke dalam. Iya. Benar kok. Iya. Tak suster Rosa ngomel-ngomel lagi. Enggak juga kok. Enggak juga ya. Halo. Iya, mah enggak. Iya, oke deh. Aduh. Udah nggak usah, biarin lagi istirahat. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ngapain lagi istirahat. Sama-sama, aku langsung pamit ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Makasih kok. Sama-sama sayang, semangat ya. Dah. Halo sayang, tos dulu dong. Kok ditutupin sih? Dadah sayang. Oke teman-teman semuanya, kita udah nurunin makanan di Panti Asuhan Holy Angel dan selesai sudah tugas kita hari ini. Iya. Oh, jangan pergi dulu. Kenapa nih? Aku mau diculik. Suster, apa kabar? Sehat? Baik, sehat sayang. Udah pulih? Udah. Udah, puji Tuhan. Lagi istirahat ya?
Udah dibilang nggak usah dibangunin, kasihan. Ya nggak apa-apa. Ah. Kok cepet banget datangnya? Iya, kebetulan hari ini nggak banyak kerjaan. Oh, siap. Nanti hari Jumat lagi ya. Oh iya, Ah. 13 Ya. ya? Ah. Oke. Baik. Langsung pamit ya, Suster. Sehat ya? Ya. Dah sehat-sehat, jangan sampai sakit lagi. Iya. Dah. Dah, Suster. Oke, sampai sini aja video kita hari ini, teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Untuk Ibu Esther, terima kasih juga yang sudah menjadi donatur pada video hari ini. Semoga sehat selalu, dibukakan pintu rezeki yang baik untuk Ibu Esther dan keluarga, pastinya kesehatan ya, yang paling penting pada saat pandemi seperti ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye-bye.